Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan dunia ekonomi, dan lebih khusus lagi kita akan membahas tentang ukuran perusahaan. Kita tahu bahwa ukuran perusahaan ini merupakan suatu ukuran, skala, ataupun variabel yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan pada beberapa aspek. Nah, aspek-aspek tersebut diantaranya adalah aspek yang menyangkut tentang total aktiva, kemudian juga yang menyangkut tentang lot size, kemudian juga yang berkaitan dengan nilai pasar, kemudian juga berhubungan dengan saham, kemudian total penjualan, juga yang berkaitan dengan total pendapatan, total modal, dan sebagainya. Nah, berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yang mengatur tentang usaha kecil, maka perusahaan-perusahaan yang ada di negara kita itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok-kelompok tersebut yang pertama itu adalah perusahaan kecil, yang mana kelompok-kelompok perusahaan kecil ini memiliki beberapa karakteristik ataupun ciri, yang mana salah satunya itu adalah memiliki jumlah kekayaan total ataupun total aset yang tidak lebih dari 20 miliar rupiah. Ini kriteria yang pertama dari perusahaan kecil. Kemudian kriteria yang kedua dari perusahaan kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 ini, yaitu kelompok perusahaan yang bukan merupakan afiliasi dan dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah ataupun kecil. Kemudian kriteria yang ketiga dari perusahaan yang tergolong kecil adalah bahwa perusahaan tersebut bukan merupakan reksadana. Ketiga ini adalah kriteria-kriteria ataupun ciri-ciri dari perusahaan kecil. Nah, di samping ada kelompok yang masuk dalam perusahaan kecil ini, ada juga kelompok yang kedua, yaitu kelompok perusahaan menengah ataupun besar, di mana perusahaan menengah ataupun besar ini merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria, yaitu kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usahanya
ini meliputi usaha nasional atau dalam artian milik negara maupun swasta. Dan juga usaha asing yang melakukan kegiatan-kegiatan bisnisnya di Indonesia. Ini adalah dua kelompok besar jenis-jenis perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Apabila kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang usaha kecil, mikro, dan menengah, maka perusahaan itu akan dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok-kelompok tersebut, yang pertama itu adalah kelompok usaha mikro, di mana usaha mikro ini merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini. Kemudian kelompok yang kedua, setelah yang pertama tadi adalah kelompok usaha mikro, yang kedua adalah usaha kecil, yang mana kelompok usaha kecil ini merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, yang dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini. Lantas kelompok yang ketiga, yaitu kelompok usaha menengah, di mana untuk kelompok usaha menengah ini merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, yang dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini. Itu adalah kelompok ketiga.
Kemudian kelompok yang keempat, yaitu kelompok usaha besar. Di mana untuk kelompok usaha besar ini merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara ataupun swasta, juga yang tidak masuk dalam usaha patungan, maupun juga termasuk di dalamnya adalah usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Mungkin yang paling banyak kita jumpai di negara kita saat ini adalah dalam bentuk usaha patungan antara warga yang ada di Indonesia, utamanya warga negara kita, dengan pihak asing. Itulah 4 kelompok besar jenis-jenis perusahaan ataupun jenis usaha menurut Undang-Undang tadi nomor 20 tahun 2008. Selanjutnya, kita juga perlu sekali untuk mengetahui tentang berbagai kriteria tadi. Masih menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2008. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu kita berbicara tentang kriteria usaha mikro. Kriterianya, yang pertama adalah usaha tersebut memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan juga bangunan tempat usaha. Atau kriteria yang kedua, yaitu usaha tersebut memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Ini adalah kriteria untuk usaha mikro. Kemudian yang kedua, yaitu kriteria untuk usaha kecil. Kriteria yang pertama, yaitu usaha tersebut memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, dan itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau juga dengan kriteria yang kedua, yaitu usaha tersebut memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Ini masuk dalam kriteria usaha kecil. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk kriteria usaha menengah. Nah, kriteria untuk kelompok usaha menengah ini yang pertama, usaha tersebut memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta
rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah. Dan ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau dengan kriteria yang kedua, yaitu usaha tersebut memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Ini termasuk kriteria kelompok-kelompok usaha tingkat menengah. Nah, ukuran perusahaan ini juga dapat ditentukan dari beberapa indikator. Indikator-indikator tersebut di antaranya yang pertama adalah indikator tentang tenaga kerja. Yang mana indikator tenaga kerja ini merupakan jumlah pegawai tetap dan juga honorer yang terdaftar ataupun bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu. Ini indikator yang pertama. Kemudian indikator yang kedua dari ukuran perusahaan adalah tingkat penjualan. Yang mana tingkat penjualan ini merupakan volume penjualan dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Kemudian indikator yang ketiga untuk menentukan ukuran perusahaan itu adalah dengan melihat dari aspek total hutang. Di mana total hutang ini merupakan jumlah hutang perusahaan pada periode tertentu. Dan yang keempat, ukuran perusahaan juga dapat ditentukan dengan indikator yang menyangkut tentang total aktiva. Di mana total aktiva ini merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada saat tertentu. Nah, setelah kita mengetahui tentang berbagai kriteria untuk menentukan kelompok-kelompok usaha ini, maka yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, baik para pelaku usaha maupun dari aspek birokrasi ataupun pemerintah, adalah bagaimana lebih banyak lagi mencetak kelompok-kelompok usaha mikro dan juga memperbanyak sekaligus meningkatkan status ataupun meningkatkan kelompok yang selama ini mereka masuk dalam kategori kelompok mikro untuk mengalami menuju arah pertumbuhan yang maksimal demi menuju kelompok kecil. Dan yang selama ini sudah masuk dalam kelompok usaha kecil harusnya dibuatkan stimulus ekonomi maupun non-ekonomi agar mereka yang tadinya masih masuk dalam kelompok usaha kecil bisa meningkat
menjadi kelompok usaha menengah. Dan yang selama ini sudah meraih kelompok menengah bisa masuk dalam jajaran kelompok usaha besar. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang ukuran perusahaan. Mudah-mudahan akan semakin memperluas wawasan kita tentang dunia usaha. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.